Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena beliaulah yang memberikan kita jalan, yang memberikan kita badan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sholat duhur serta kewajiban kita untuk beribadah pada Allah di Masjid Ki Bagus Hadikusumo pada siang hari ini. Ya, kedua kalinya selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mana karena beliaulah yang menunjukkan jalan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu Shirathul Mustaqim. Ya. Ketiga kalinya hari ini saya berdiri di sini sebenarnya adalah jadwal yang sedikit lupa, ya, tapi siang hari ini seolah-olah Allah itu memberikan petunjuk kepada saya dengan jadwal saya kultum. Pak Tik ada di depan gedung rektorat, wayahe gitu. Jadi secara nggak langsung, oh iya Pak Tik. Jadi saya masih gelagapan kira-kira bahas apa ini. Nah, setelah melihat Pak Tik dengan senyum semangatnya, saya teringat ketika kita melaksanakan kegiatan raker di Malang. Kebetulan saya waktu itu ada pembagian kamar dengan Pak Tik dan Ustadz Tatak, yang dalam hari itu saya mendapat banyak sekali tausiah, ya, diantaranya tentang rezeki atau rizki, ya. Kali ini saya akan membahas tentang kepastian tentang adanya kematian dan juga rizki, yang artinya rizki itu lebih pasti daripada kematian. Ya. Ada satu buku yang saya baca, ya saya baca berarti belum hafal ya, jadi saya sampaikan sambil membaca. Ya. Buku ini menceritakan tentang satu pentingnya kita memahami apa arti hidup ini agar kita bisa mempersiapkan kematian terlebih dahulu sebelum memikirkan rezeki yang sudah pasti, gitu. Ya. Dari sini kita perlu memahami terlebih dahulu, ya. Rezeki adalah salah satu materi yang sering kali menjadi sumber kecemasan manusia. Setiap hari jutaan orang, bahkan kita mungkin kecuali Pak Tik. Kalau Pak Tik rezeki nggak terlalu dipikirkan, kata Ustadz Kubi, ya. Yang penting hidup sehat, alhamdulillah, rezeki sudah ada yang ngatur, gitu. Jutaan orang di seluruh penjuru dunia bangun dengan pikiran yang sama, bagaimana mendapatkan nafkah hari ini, bagaimana mencukupi kehidupan keluarga, bagaimana agar bisa bertahan. Bahkan kekhawatiran ini begitu manusiawi, ya. Kalau istilah logisnya dari Pak Udin dari psikolog, ini satu hal yang manusiawi, normal, bahwasanya kita besok mikirin besok makan apa saja kadang kita bingung, gitu. Nah, ungkapan bahwa rezeki adalah pasti daripada kematian terdengar seperti paradok yang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu dosen di sini memikirkan bagaimana sih sebenarnya kita mencari rezeki, atau bahkan bagaimana hari ini kita bisa mencari tambahan untuk rezeki kita, gitu. Kematian adalah hal penting yang pasti bagi manusia, namun ternyata rezeki mendahuluinya. Ya. Beberapa kajian yang sudah disampaikan bahwasanya, seperti kajian yang pernah disampaikan Ustadz Tatak, bahwasanya kalau kita memiliki rezeki, meskipun itu hanya tinggal satu suap saja, ya, jika itu belum resmi dan belum secara tuntas masuk ke dalam lambung kita, itu artinya belum menjadi hak milik kita. Ya. Jadi orang tidak akan mati ketika rezeki itu belum selesai dinikmatinya, gitu. Meskipun hanya dalam satu suap makanan. Ya.
Sebelum ajal menjemput, manusia akan terlebih dahulu menerima apa yang menjadi haknya. Tidak akan kurang, tidak akan lebih. Kalimat ini bukan hanya semacam ketenangan spiritual, melainkan juga prinsip yang mampu meruntuhkan ketakutan yang tak perlu. Ya. Jika pemahaman benar, maka setiap kegelisahan soal masa depan tentang apakah seseorang akan menikah, punya rumah, mendapat pekerjaan, bisa makan besok atau memiliki anak akan mereda. Ya. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin belum berkeluarga, jangan khawatir, ya, itu termasuk rezeki juga. Atau teman-teman yang mungkin mahasiswa yang masih belum kerja, suatu saat pasti akan ada lowongan pekerjaan atau pekerjaan yang akan hadir di kehidupan kalian. Jadi tidak mesti, meskipun Pak Prabowo membuka berjuta lapangan pekerjaan, terus kemudian apa, omong dan lain sebagainya, ya. Di sisi lain itu rezeki sudah ada di tangan kalian, bahkan tertulis sebelum kalian dilahirkan ke dunia. Gitu. Jadi kekhawatiran kita tentang rezeki itu mungkin lebih baik kita redam dengan berusaha dibanding kita menakutkan rezeki sampai ada yang maling, ada yang korupsi, ada yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Namun di sisi lain, ya, di sisi lain kematian yang belum tentu kita ketahui kapan, bahkan ada cerita tetangga atau mungkin orang-orang di sekitar kita, koyo wingi gek mari guyon ambek aku, kok saiki wis gak ono. Ya. Itu membuktikan bahwasanya memang kematian itu tidak bisa diukur. Namun dalam konteks rezeki, ya, dalam konteks rezeki kita sudah sering sekali banyak cerita, bahkan waktu saya di Malang dengan Ustadz Tatak dengan Pak Tek itu kita sudah banyak, mungkin kalau kuliah sudah habis 4 semester bahas tentang rezeki, ya. Jadi saya cukup banyak belajar juga dari Pak Tek. Ibaratkan saya bukan di bidang teknik komputer, mungkin dekat dengan Pak Tek bisa jadi sebanding. Tapi bukan sebanding dengan ilmunya gitu. Pak Tek sudah banyak sekali kontribusinya gitu. Namun demikian, manusia adalah makhluk yang terburu-buru, ingin cepat panen meski baru menanam, ya. Ingin cepat sampai meski baru selangkah, padahal rezeki memiliki jalannya sendiri-sendiri. Punya waktunya sendiri, keindahan dalam proses menunggunya, ya. Dari tahapan tersebut, ya, tentunya ada tolak ukur yang mungkin dilihat orang. Oh, bocah kae umur sekian sudah jadi dokter. Oh, dosen kae umur sekian kok gak lulus-lulus. Oh, wong iki kok isek ning kene wae, gak ono perubahan dari 5 tahun yang lalu. Ya. Ini istilah yang dikemas ke dalam kehidupan masyarakat, biasa disebut sebagai isek enak sing maido. Ya. Ketimbang sing nglakoni. Jadi kadang kita juga perlu berpikir bahwasanya setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Ya. Saat melihat orang lain sukses, hati seringkali bertanya, kapan giliranku? Padahal bisa saja jawabannya adalah segera, asal sabar, asal tetap ikhtiar. Tapi manusia kerap memaksa waktu, lupa bahwa waktu rezeki setiap orang tidak sama. Ada yang cepat karena memang ia harus mengemban beban yang berat. Ada yang lambat karena ia perlu belajar dulu dari setiap dan siap ketika rezeki datang. Terus rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang atau materi. Ia bisa berupa kesehatan, teman yang baik, ketenangan hati, atau kemampuan untuk tidur dengan nyenyak tanpa utang, dan semua itu tidak kalah berharganya. Ya. Kalau kemarin kita sempat dengar kutipan dari Pak Rektor, aku ini bingung mikir utang sakmene tapi ya wis gampang sesuk nek misal selesai tak limpahkan sopo? Pak Aris gitu. Ya, di sisi itu kita melihat, saya pun melihat enak ya Pak Rektor ya, sekarang dengan usianya sekian sudah prof, sudah bisa memimpin, sudah bisa memiliki kontribusi untuk umat. Tapi di sisi lain memang beban yang dihadapi atau yang dimiliki itu cenderung berbeda-beda. Kemarin kita sudah mengadakan rapat dan lain sebagainya, kemudian teman-teman itu banyak yang bilang,
duh kaprodi gaweane ngene banget ya, kok akeh gaweane kaprodi. Ya. Kalau istilah guyonane Ustadz Kubi nek gak gelem pegel ya aja urip. Gitu. Karena memang hidup ini tujuannya untuk menjalani apa yang sudah ditentukan untuk kita. Gitu. Yang sering luput dari kesadaran adalah bahwa rezeki bukan hanya soal mendapatkan, tetapi juga soal mengenali. Kadang seseorang sudah dikelilingi oleh nikmat, tapi tidak menyadari karena terlalu sibuk mencari yang lain. Ia perlu bersyukur atas apa yang sudah ada karena fokusnya hanya pada yang belum dapat. Inilah mengapa banyak yang merasa hidup kosong padahal penuh, merasa hidupnya berat padahal sudah dimudahkan dalam banyak hal. Maka ketika seseorang memahami bahwa setiap hari adalah bagian dari jatah rezekinya, baik itu kecil atau besar, ia akan lebih tenang, lebih ringan melangkah dan lebih damai menjalani. Ya. Ini masalah keluarga saya. Ya. Saya sering ditanyain sama istri itu, sampean kok iso tenang iki lha apa sih? Ya. Kata Pak Aris muridnya Pak Yai Muklis, ya tenang. Ya. Padahal yang saya pikirkan hari ini sudah ada jatahnya. Kita hanya perlu berusaha. Kita hanya perlu menjalani dengan ikhlas dan usaha. Ya. Jadi seperti itu Pak, yakin ya. Di sana sudah ada yang menunggu, jadi jangan cari di sini. Ya. Itu juga bagian dari kesabaran ya Pak Yakin. Diajak boyong rene wae Pak Yakin. Ya, dalam kehidupan sosial seringkali terlihat bahwa ada orang yang tampaknya beruntung, selalu mudah mendapatkan yang ia mau, tapi keberuntungan bukanlah ukuran akhir. Sebab yang cepat belum tentu lebih bahagia, yang lambat belum tentu lebih buruk. Ada banyak orang yang baru menikmati rezeki besar setelah berkali-kali jatuh, dan dari proses jatuh bangun itulah ia belajar, tumbuh dan menjadi lebih kuat. Maka menunda sedikit rezeki bukan berarti ditinggalkan, bisa jadi itu adalah proses pemurnian agar seseorang layak menerimanya, karena rezeki yang besar membutuhkan pundak yang kuat. Ya, yang artinya selama apa yang kita lihat sekarang, oh wong iku enak ya, itu tentunya dengan beban yang dimiliki, ya, tentunya dia memiliki kekuatan juga untuk menopang tanggungan tersebut. Monggo Bapak. Oke. Contoh, misal kita lihat kuli panggul di pasar gitu ya. Kuli panggul di pasar cilik-cilik tapi metekel-metekel ya, badannya kuat-kuat, yang diangkat juga besar-besar. Ya, berbeda dengan mungkin saya yang badannya besar tapi tidak terlalu punya tenaga untuk mengangkat yang besar-besar. Ini juga bisa dijadikan salah satu contoh tolak ukur di mana memang apa yang kita dapat itu pasti sesuai dengan apa yang kita mampu. Ya. Yang artinya seseorang tidak akan, kalau istilah dalam ujian, seseorang tidak akan mendapatkan ujiannya ketika Allah tidak yakin bahwasanya dia mampu. Seperti itu. Ya. Dari sini kita perlu mengimani bahwa rezeki lebih pasti daripada kematian. Bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru karena rezeki sudah ditentukan, tugas manusia adalah menjemputnya dengan cara yang baik, melalui jalan yang halal, dan dengan cara yang tidak merendahkan harga diri. Ya. Berusaha adalah bagian dari ibadah dan bersabar adalah bagian dari keimanan. Ketika dua hal ini bersatu, maka hidup menjadi lebih bermakna. Ini yang saya temukan di Pak Tik. Pak Tik itu bukan tipe yang mengeluh. Meskipun dulu pernah sempat crash sama saya waktu masih di ketua Pak Sandi itu ketua SDI ya. Karena saya rasa ini fasilitas yang perlu dilengkapi, tapi Pak Tik ngotot adanya itu. Terus piye? Ya. Ya diupayakan Pak Tik. Gimana caranya? Ini tanggungannya jenengan, nggak bisa seperti ini. Tapi dari hasil diskusi tersebut akhirnya saya mengerti juga ya, bahwasanya ini yang berhak kita miliki. Apapun yang kita minta, kalau memang itu belum layak buat kita,
maka itu mungkin belum akan datang ke kita. Jadi kita perlu nunggu, kita perlu berusaha, kita perlu berikhtiar. Bahkan jika usaha kita dianggap kurang, ya artinya kita harus lebih berusaha lagi. Wis embuh piye carane, ya. Jika ada satu hal yang perlu selalu diingat adalah tidak ada satupun manusia yang diciptakan untuk sia-sia, ya. Jadi kalau ada orang, aku iki opo cuman butiran debu, aku iki opo cuman umbi-umbian ning kene, ya. Semua punya peran, punya jatah, punya rezeki. Bahkan kematian pun tidak akan datang sebelum semuanya selesai. Maka selagi nafas masih berhembus, selagi tubuh masih bergerak, percayalah bahwa ada rezeki yang sedang dalam perjalanan menuju kita. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan esok, tapi ia pasti datang karena Allah tidak pernah keliru dalam menghitung dan takdirnya tidak pernah tertukar. Ya. Jadi dari ringkasan yang sudah kita baca hari ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya setiap hasil yang kita miliki, ya, adalah harapan banyak orang. Setiap hasil yang kita miliki adalah titipan atau rezeki yang diberikan oleh Allah agar kita lebih sadar diri, lebih bisa memposisikan diri, lebih tahu di mana tempat kita berdiri, bahkan harapannya pun agar lebih tahu di mana letak kebermanfaatan kita untuk orang lain. Karena kalau kita ngambil banyak pepatah diantaranya seperti khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Ini adalah konteks di mana kata manusia diciptakan tidak pernah tidak dengan alasan hal yang sia-sia. Jadi setiap orang pasti diciptakan dengan kemampuannya masing-masing, dengan keilmuannya masing-masing, dengan hasilnya masing-masing, ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk berdiri di sini. Ini juga termasuk pengingat bagi saya pribadi. Semoga nanti teman-teman juga bisa lebih mengintrospeksi apakah kita sudah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Cukup, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.